Puji Tuhan, selamat pagi jemaat, haleluya. Tuhan itu baik, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Allah yang luar biasa. Saya percaya dengan firman yang kita dengar, kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama Mazmur 18 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat, tolong ditampilkan. Kita baca ayat yang kedua. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubuk pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kalau saudara membaca ayat ini, di sini kita melihat Daud menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kokoh. Juga Daud menggambarkan bahwa dia adalah kokoh yang tidak dapat dirobohkan oleh apapun. Ini gambaran Daud tentang Tuhan. Dan Daud tahu tempat yang paling aman baginya yaitu berlindung kepada Tuhan. Dan sebagai alat perlindungan dari serangan musuh. Bagi Daud Tuhan itu sebagai alat perlindungan dari serangan musuh dan sebagai kekuatan yang dapat melindungi dia dari semua serangan yang akan masuk. Ini yang digambarkan Daud tentang Tuhan. Artinya Daud berkata bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan karena Tuhan segalanya dalam hidupnya. Saudara, beberapa minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar banyak tentang kebenaran. Dan minggu kemarin kita mendengar kebenaran tentang Matius 5 ayat 3 yang berkatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau saudara sudah mendengar kebenaran ini dan di sini dijelaskan bahwa ini berbicara bukan miskin secara jasmani, bukan miskin secara materi, bukan miskin karena dia kekurangan, hidupnya kekurangan, tidak punya apa-apa. Tapi saudara, ini berbicara bahwa mereka orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Jadi bukan miskin di sini, saudara sudah mendengar kebenaran minggu yang lalu. Bukan secara ekonomi atau materi, tetapi di sini berbicara bahwa orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang sadar di mana dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu haus akan Tuhan, yang selalu punya kerendahan hati untuk mau datang kepada Tuhan, yang selalu merasa hidupnya kosong di hadapan Allah dan selalu haus akan kebenaran. Ini berbicara tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab itu saudara, firman Allah katakan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kemarin, minggu kemarin dikatakan ayat pasal 5 ayat 3 dikatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan, yang selalu menyadari bahwa hidup mereka lemah tanpa Tuhan. Jadi mereka, Matius 5 ayat 3, orang yang miskin di hadapan Allah itu ada orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan, orang yang menyadari mereka lemah tanpa Tuhan. Merasa miskin di hadapan Allah, merasa mereka tidak bisa tanpa Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada, kita perlu Tuhan selama kita hidup. Kita perlu kekuatan Tuhan selama kita hidup. Jadi selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia, saudara harus menyadari kita perlu Tuhan dan perlu kekuatan. Saudara, hidup di dunia yang kita hidup saat ini,
ini tidak mudah. Saudara lihat aja yang kita hadapi hari-hari ini. Benar-benar firman Allah sedang digenapi. Berulang-ulang perlu saudara harus tahu dan kita bersama harus tahu bahwa kebenaran firman Allah itu sedang digenapi. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudara lihat kebenaran, semua itu sedang digenapi, sementara digenapi. Dan kalau semua itu sudah digenapi, maka Tuhan akan datang. Sebab itu saudara, kalau saudara melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1, di sana dikatakan dalam terjemahan lain. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Kalau saudara terjemahan yang lain berkata, ingat pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Terjemahan lain juga berkata, anakku sadarilah pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Terjemahan ayat itu, terjemahan yang lain seperti itu. Jadi firman Allah mengingatkan kepada kita untuk kita membuka mata kita karena menjelaskan kepada kita bahwa ingatlah pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Akan banyak kesusahan yang kita akan alami. Jadi gak usah kaget. Anakku sadarilah pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Hari-hari ini banyak sekali orang menjerit karena mengalami banyak kesusahan. Banyak orang menjerit karena mengalami banyak kesulitan. Sebab itu saya mau katakan bagi hidup di dunia ini kita perlu kekuatan. Kita perlu kekuatan, kita perlu Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang kuat, saudara sudah tahu semua tidak yang kuat, tapi Tuhan itu kuat. Karena dia kuat tidak bisa terkalahkan, kata Daud, dia kokoh. Maka kita perlu yang kuat itu. Siapa yang kuat? Dia adalah Tuhan. Jadi selama kita hidup, kita harus menyadari kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan saudara tahu kita juga membutuhkan ketenangan dalam hidup. Kita butuh damai, kita butuh sukacita, kita butuh kebahagiaan. Semua itu kita butuhkan. Dan semua itu saudara kita akan dapatkan hanya di dalam Tuhan. Karena itu saudara, kalau saja kita menyadari akan hal ini, itu sebabnya kita tidak bisa terpisah dengan Tuhan. Kita nggak bisa terpisah dengan Tuhan. Untuk kita dapat menjadi orang Kristen itu bukan sekedar KTP saudara Kristen. Bukan sekedar saudara ada dalam ibadah-ibadah, kegiatan ibadah. Bukan sekedar saudara ada di jam-jam doa. Atau bukan sekedar saudara tahu firman karena saudara membacanya. Tapi saya mau katakan, itu semua perlu. Itu semua perlu. Kita harus ada di jam-jam ibadah. Kita harus ada di jam-jam doa. Kita harus membaca firman untuk kita mengerti. Tapi itu bukan sekedar kita datang, hadir, kita berdoa dan kita mengerti firman karena kita baca. Tapi saya mau katakan kita perlu keintiman dengan Tuhan. Ini yang kita perlukan. Kita nggak bisa cuma sekedar datang beribadah di jam-jam ibadah ada. Pada waktu doa kita ada dan saudara tahu firman karena memang di rayon-rayon suruh membaca firman. Dan saudara membaca firman, saudara hanya sekedar baca, tahu firman karena baca. Tapi saya mau katakan kepada saudara yang kita butuhkan hari ini adalah keintiman. Sebab itu dalam Yohanes 15 ayat 4, tolong ditampilkan. Yohanes 15 ayat 4. Firman Allah demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat buah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ayat ini berbicara tentang keintiman.
Dan ini firman Allah katakan kita harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Ini penting. Ini yang Yesus inginkan harus terjadi dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita cuma sekedar datang di gereja dan berdoa baca firman dan tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, itu artinya saudara bukan Kristen yang sesungguhnya. Karena Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati adalah Kristen yang mempunyai keintiman dengan Tuhan. Itu Kristen yang sesungguhnya dan Kristen yang sejati. Dan orang-orang yang seperti ini, saya mau katakan dia adalah orang yang kuat untuk hidup di zaman ini. Orang yang kokoh untuk hidup di zaman ini. Dan apa? Orang yang tidak mudah disesatkan dan tersesat. Sudah tahu hari-hari ini kan? Sudah ingat? Hari-hari ini sudah buka aja mata besar-besar. Melihat keadaan itu menakutkan. Bingung. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kita nggak ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, kita akan tersesat. Kita akan disesatkan dan kita tidak mampu bertahan dengan keadaan-keadaan yang kita lihat hari-hari ini. Bahkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak mampu, kita nggak kuat. Saudara, firman Allah sudah mengingatkan di dalam kebenaran firman Allah begitu banyak kebenaran-kebenaran yang Bapak Ibu harus bukan sekedar tahu, tapi tahu dan renungkan bahwa ini yang akan terjadi pada hari-hari menjelang Tuhan datang. Saudara melihat sekarang orang lagi bingung kan? Bingung dengan pelajaran-pelajaran yang baru sehingga banyak orang pusing. Mana yang benar bingung, gak tahu mana yang benar. Karena begitu hal-hal yang baru yang kita dengar hari ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita gak perlu bingung, lihat aja firman. Lalu saudara berkata mereka juga memakai firman. Memang saudara, nabi palsu itu bukan pakai buku dongeng, dia juga pakai firman. Dia adalah orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen. Bukan anak Tuhan yang sesungguhnya orang Kristen. Dia pakai firman. Kalau dia pakai dongeng, dia pakai cerita-cerita yang lain, tentu kita sudah langsung tahu dia adalah nabi palsu, dia adalah orang yang menyesatkan. Tapi karena dia pakai firman, kita juga bingung. Dia kan pakai firman, ternyata betul. Tetapi saudara akan melihat Matius 24 ayat 11. Matius 24 ayat 11 tolong ditampilkan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sudah ada loh dalam firman. Ini yang firman Allah katakan. Jadi kita nggak usah heran. Kalau ada seperti itu nggak usah heran. Kok kenapa ya? Kenapa? Dan bertanya nggak pernah berhenti dan tidak pernah ada jawabannya. Dan firman Allah katakan kita nggak usah heran. Karena pada akhir zaman menjelang Tuhan datang, banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab itu kita perlu keintiman, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Supaya walaupun banyak serangan yang kita hadapi di luar, banyak hal-hal angin-angin palsu, kita tetap kokoh kuat. Karena apa? Kita ada di dalam Tuhan. Ayat yang ke-24 dan 25, pasal yang sama, ayat 24 dan 25. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau sudah sampai seperti ini, tanda dahsyat dan mujizat, sulit kita untuk membedakan. Waktu dia pegang begini, sembuh. Waktu dia melakukan ini, hal besar terjadi. Kita yang gak mengerti, yang kurang paham, yang dasarnya gak kuat, yang tidak punya keintiman dengan Tuhan, yang tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita ini gampang tersesat. Mudah disesatkan. Sebab itu kita harus menjadi anak Tuhan yang punya keintiman, harus menjadi satu dengan Dia. Supaya kita bisa membedakan, kita bisa kuat menghadapi itu. Kita nggak ikut, kita nggak tergoda dengan hal-hal ini. Karena akhir zaman
Jemaat ingin mujizat. Orang-orang percaya lebih ingin mujizat dan tanda-tanda heran. Sehingga pendeta-pendeta, bukan semua pendeta, memang ada banyak Tuhan pakai pendeta mengadakan mujizat. Banyak sekali saudara. Tapi bukan semua pendeta. Sebab itu kalau ada hamba Tuhan, saudara bisa mengerti keadaan saudara. Waktu saudara masuk, lalu hamba Tuhan itu berkata, aduh saya melihat di depan saudara, di atas kepala saudara. Ada 2 orang yang sedang duduk di kepala saudara. Lalu saudara mulai bingung, kok dia tahu? Saudara punya masalah, saudara punya kesulitan. Lalu saudara mulai percaya, hati-hati. Memang juga Tuhan seringkali karuniakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan hal seperti ini. Bukan tidak, bukan. Tetapi saudara, kalau itu benar-benar dari Tuhan, kita bisa tahu kalau kita punya hubungan intim dengan Dia. Kita ada dalam Dia dan Dia ada dalam kita. Tapi kalau tidak, kalau semua saudara percaya, lalu dia mulai katakan, ada berapa di dompetmu? Coba. Ada berapa dompetmu? Itu keluarkan semuanya untuk saya. Kalau saudara percaya, lalu Tuhan yang bicara. Tuhan keluarkan semua untuk saya. Setelah saudara lakukan, saudara nggak menerima apa-apa, malah saudara lebih jadi susah. Lalu saudara katakan, aduh kecewa lagi. Pendeta yang disalahkan, Kristen yang disalahkan. Padahal sebenarnya pendeta yang sesungguhnya, anak Tuhan yang sesungguhnya tidak demikian. Sebab itu kita perlu kekuatan, perlu keintiman supaya kita mengerti. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang datang kepada saudara, saudara berkata, saudara punya apa di rumah, berikan itu kepada saya. Saudara harus minta kepada Tuhan hikmat, apa betul ini dari Tuhan atau enggak. Kalau enggak jangan. Tapi ada juga Tuhan pakai hamba Tuhan untuk mengatakan ini seperti Elia. Pada waktu dia bertemu dengan janda miskin, janda ini sudah nggak punya apa-apa, cuma hanya tepung segenggam. Tapi pada waktu itu hamba Tuhan ini katakan, Nabi ini katakan, bikin dulu buat saya, setelah itu baru buat kamu. Tapi kan janda ini kan nggak punya apa-apa, cuman itu yang dia akan makan. Tapi kalau dia berikan itu kepada Nabi yang diminta ini, dia mati kata janda ini. Tapi apa yang Nabi ini katakan, enggak, berikan untuk saya. Pada waktu dia berikan, karena ini Nabi memang dari Tuhan, pada waktu dia berikan maka janda itu enggak kekurangan, maka dia diberkati Tuhan. Memang ada. Tapi juga ada yang palsu-palsu. Jadi hati-hati hari-hari ini. Sudah dijelaskan dalam firman Allah. Sebab itu kita enggak perlu bingung dengan hal-hal ini. Sebab itu saudara harus banyak mengerti kebenaran. Kebenaran harus menjadi dasar kita. Harus melengkapi kita. Harus berdaulat atas hidup kita. Harus benar-benar memenuhi kehidupan kita. Kalau tidak saudara, kita akan disesatkan dan tersesat. Akan disesatkan dan tersesat. Dan pasti orang akan bingung. Dan seringkali orang sudah otaknya panas, nggak tahu mau ikut yang mana. Satu bilang begitu, satu bilang begini, nggak tahu yang mana yang benar. Jangan ikut siapa-siapa, ikut kebenaran. Kalau saudara ikut kebenaran, ikut Yesus, ikut firman, maka saudara nggak tersesat. Tapi mereka juga pakai firman. Jadi saya bingung. Karena dasar saudara nggak kuat, saudara nggak intim dengan Tuhan. Saudara nggak ada dalam Tuhan dan Tuhan nggak ada dalam saudara. Sebab itu saudara nggak mengerti apakah ini salah dan tidak. Karena kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Sebab itu jadi anak Tuhan bukan KTP saudara Kristen. Karena saudara lahir di keluarga Kristen. Bukan, tapi saudara harus menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang luar biasa. Karena sekarang kan saudara tahu firman Allah, banyak saudara mendengar di luar, saudara nggak perlu percaya Yesus. Nggak perlu sekarang, Yesus sudah 2000 tahun yang lalu sudah melakukan mujizat, sudah melakukan keselamatan, dia sudah mati menyelamatkan saya dan saudara. Jadi sudah stop sampai di situ, sekarang nggak perlu lagi. Yesus kan sudah nggak ada, yang penting berbuat baik.
Saudara, saya mau katakan kepada saudara, saudara selamat bukan karena berbuat baik, bukan. Jadi ingat baik-baik, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, di luar Yesus gak ada. Dan bukan karena kita berbuat baik, memang orang percaya harus berbuat baik. Orang yang ada dalam Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan dan sudah lahir baru, pasti dia disertai dengan perbuatan baik, itu pasti. Tetapi Yesus tetap dia juru selamat, tetap dia Tuhan, dia tetap Allah dalam hidup saya dan saudara yang sudah mati menyelamatkan saya dan saudara. 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara milik Tuhan karena sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan, kita ada dalam Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita.
yang terjadi, orang-orang yang ada di Timotius bahwa akan datang masa yang sukar, orang-orang akan menjadi hamba uang, akan menjadi pendurhaka, orang akan mementingkan diri sendiri, akan menjadi sombong, pengfitnah. Belum lagi ini yang kita lihat. Benar-benar saudara melihat, kalau saudara hanya melihat, saudara akan pusing. Saudara akan pusing, kita tidak akan mampu. Tapi saya mau katakan jangan heran. Karena ini harus terjadi. Harus terjadi sebelum Tuhan datang. Pasti terjadi sebelum Tuhan datang. Sebab itu kita harus menjadi Kristen yang sejati. Punya keintiman dengan Tuhan. Harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Karena ayat selanjutnya berkata, di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan kita itu lemah. Di luar Tuhan kita tidak berdaya. Di luar Tuhan kita tidak kuat. Sebabnya kita perlu Tuhan ada dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita kuat, kita mampu, kita tidak disesatkan dan tersesat, kita tidak mudah hancur. Kita harus menjadi satu dengan Tuhan dan kita punya keintiman dengan Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, saudara, gaya hidupnya pasti berbeda. Sudah beberapa minggu saudara melihat kebenaran firman Allah, kita harus menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Itu semua ada di dalam orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini, itu semuanya ada. Jadi untuk menjadi garam, menjadi terang, untuk merasa miskin di hadapan Allah, menjadi miskin di hadapan Allah, untuk selalu haus akan kebenaran firman Allah. Itu semua ada dalam satu. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita gak akan jadi terang, kita gak akan jadi garam, kita gak akan merasa kita membutuhkan Tuhan. Kita gak akan haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kita gak punya keintiman. Keintiman itu hasilnya itu. Jadi saudara akan berusaha bagaimana menjadi garam, menjadi terang. Bagaimana kita menjadi miskin di hadapan Allah. Bagaimana kita haus akan kebenaran firman Allah. Saudara mau cari pakai kunci apa? Oh, kebenaran ini mengatakan ini, kebenaran itu mengatakan itu. Saudara, kita akan pusing. Tapi saya mau katakan, kalau saudara punya keintiman dengan Tuhan, pasti semua itu akan nyata melalui kehidupan kita. Akan keluar melalui kehidupan kita. Itu yang ada di dalam orang yang hidup intim dengan Tuhan. Itu sudah ada dalam hidupnya. Gak perlu kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan sendirinya. Hal itu akan keluar, akan nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa saudara? Yesus itu sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber hidup, pusat hidup kita. Yesus. Tidak ada kekuatan dan pusat hidup yang lain selain ada di dalam Yesus. Karena firman Allah katakan di luar Yesus kamu gak bisa berbuat apa. Artinya kita akan mati di luar Yesus. Kita gak bisa berbuat apa-apa, kita lemah. Kita mudah dikuasai oleh hal-hal dunia ini, godaan dunia. Hal-hal yang dunia yang kita lihat hari-hari ini, pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, mudah kita dikuasai. Karena kita nggak kuat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita ada di luar Yesus. Sebab itu jemaat kita perlu Yesus dan firman-Nya. Firman Allah tahun ini gereja kita mengambil tema firman Allah dasar hidup. Ini sangat penting. Karena kalau firman Allah yang tidak mendasari hidup kita, ini sangat berbahaya bagi orang percaya hari-hari ini. Sangat mudah dia hancur dan tersesat kalau firman Allah tidak mendasari hidup. Firman itu harus berdaulat, harus memenuhi hidup kita, harus bekerja dalam hidup kita. Nggak bisa cuman firman itu sekedar kita tahu. Itu harus bekerja dalam hidup kita. Selalu saya menyampaikan firman Allah, ini penting. Saudara jemaat datang di gereja mendengar firman, berdoa Tuhan. Firman yang saya dengar itu harus berdaulat atas
atas hati saya, harus memenuhi atas hati saya, harus menjadi bagian hidup saya. Dan ini saudara tahu, saudara nggak bisa lakukan dengan kekuatan berulang-ulang. Kenapa Yesus katakan sebelum dia naik dan beberapa hari kemudian kita akan merayakan kenaikan. Yesus katakan kepada kita, kamu akan diberi kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong kita. Karena pada waktu Yesus naik, pada waktu Yesus masih ada di dunia 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan murid, kalau murid-murid menghadapi apa saja atau hal-hal yang Yesus lihat tidak benar, Yesus menegur. Tapi Yesus kan nggak ada sekarang. Ya, Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita bersama-sama dengan kita supaya kita dapat hidup, mampu hidup dalam kebenaran. Dan firman Allah yang kita dengar itu hanya Roh Kudus yang dapat menghidupkan dalam hati. Firman tanpa roh mati, bagaikan huruf yang mati yang saudara baca, saudara belajar di sekolah. 2 tambah 2 adalah 4. Hanya itu yang saudara tahu, tapi itu gak punya kuasa dalam hidup saudara. Tapi firman yang hidup yang saudara dengar sudah menjadi rema dan berdaluat, itu harus diurapi oleh roh. Dan roh ini yang akan menghidupkan firman, itu yang menjadi bagian hidup. Dia yang akan mengendalikan hidup bagaikan mesin, yang mengendalikan motor itu. Mesin itu bisa hidup karena ada minyak, ada tenaga. Tenaga ini yang membuat mobil itu hidup dan dia bisa berjalan. Roh Kudus itu seperti tenaga yang luar biasa yang akan menghidupkan firman dalam hati kita. Dia akan menghidupkan, dan ini yang akan memimpin kita. Firman Allah yang kita tahu itu yang akan dihidupkan dalam kita. Dan kita akan berjalan menurut firman karena roh yang ada dalam kita. Sebab itu jemaat perlu diurapi roh. Perlu hidup dipimpin roh. Perlu dikendalikan roh. Saudara nggak bisa hidup tanpa roh. Berulang-ulang, jangan menyesal saudara. Kita harus dipimpin dan diurapi roh. Roh itu harus tinggal di dalam kita. Pada waktu kita percaya, dalam Efesus 1 ayat 13, pada waktu kita percaya maka kita dimeteraikan. Tuhan memberikan kita roh. Tapi bukan berarti setelah Tuhan berikan selesai. Tapi itu harus selalu memenuhi, memimpin, mengendalikan hidup kita. Supaya apa? Supaya firman itu bekerja dan kita hidup menurut firman. Kita nggak mudah tersesat. Kita bisa intim dengan Tuhan karena ada roh. Roh itu yang menggerakkan kita untuk kerinduan berjumpa dengan Allah. Membangkitkan semangat untuk selalu berdoa. Membangkitkan semangat untuk selalu membaca firman. Membangkitkan semangat untuk menyembah Allah. Semua itu roh, bukan kita. Saudara bisa menyembah Allah dan berdoa. Punya kerinduan, kalau nggak berdoa rasanya apa ya? Ada kurang kalau nggak berdoa. Saya bertemu dengan seorang ibu yang tua. Dia katakan kepada saya kalau nggak berdoa rasanya ada sesuatu yang kurang, yang masih hilang dalam hidup saya. Dia seorang mak yang sudah tua. Tapi karena kerinduan cintanya dia kepada Tuhan, dia punya keintiman dengan Tuhan. Jadi dia kalau nggak berdoa pagi-pagi, dia rasa ada sesuatu yang hilang. Saya bilang luar biasa, karena apa? Karena di dalam mak ini ada Roh Kudus. Itu kalau bukan roh menggerakkan gak bisa. Paling saudara bangun pagi-pagi cepat, jam 7, cepat mandi. Lalu di mobil, aduh lupa berdoa. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, maafkan saya lupa berdoa. Saudara harus tahu waktu dong. Kalau saudara tahu kerjanya jam 6 pagi, jangan bangun setengah 6. Saudara mandi, belum minum kopi, belum lagi membaca koran. Untung sekarang sudah nggak ada koran, ya. Baca, saudara ambil internet, baca berita. Belum lagi itu, belum lagi waktu saudara tekan-tekan mau baca berita, muncul yang lain. Akhirnya di situ lagi, ternyata ada apa namanya sekarang apa tuh? Aduh saya lagi karena nggak ngerti apa. TikTok. Ya. Belum lagi TikTok, jualan lagi TikTok, murah-murah. Akhirnya kepingin, belum tekan-tekan tertipu datang ke sini. Bukan saya saudara pengalaman. Saya sudah kapok beli barang di Facebook. Tapi ini memang manusia ini godaan ini besar. Saudara tahu setiap buka TikTok ada kan bawang goreng. Tahu bawang goreng jual murah, 500. Lalu dia kasih iklannya itu. Ibu-ibu yang masukin bawang goreng di toples besar, 5
Dalam hati saya, duh luar biasa murah banget. Bawang goreng 500. Kan saya kalau beli di pasar kan mahal. Belum lagi kalau bikin. Apalagi kalau bawang mahal, nggak mungkin 500. Terus saya coba, oh mau beli aja 500, saya WA. Lalu dia balas WA, tapi sebelum saya beli saya tanya, Bu maaf, Pak maaf atau Bu, lupa saya. Itu satu toples itu berapa berat isinya? Kata dia seperempat. Seperempat? Berarti 100 ya murah, udah goreng, udah ya Tuhan. Jangan bohong ya, saya bilang, saya balas, Bu nggak boleh bohong ya, soalnya saya banyak tertipu. Iya nggak bohong, ini benar katanya gitu. Udah, saya tunggu-tunggu pas datang. Tapi memang saya sengaja nggak mau bayar, nanti bayar di tempat, karena saya mau lihat dulu. Terus kata dia begini, nggak boleh buka kalau belum bayar. Saya juga nurut dia, saya ikut gak boleh buka karena belum bayar, saya gak buka. Datang-datang, terbilang Linda itu bawang goreng sudah ada, pergi, saya lagi doa. Pergi Linda ambil, terus Linda bawa-bawa, kecil sekali cuma segini. Terus dalam, Linda mana bawang goreng ini? 5 biji iyo itu, keluar-keluar sudah tahu. Botol aqua yang paling kecil sekali itu 5. Aduh Tuhan, saya sampai dalam hati Tuhan, memang ini manusia kapok-kapok. Sudah pernah dulu ketipu, pasti juga. Jadi saudara kan bayangkan itu, inilah manusia. 5, lalu saudara buka bawang goreng sudah nggak garing. Sudah minta ampun, sudah berapa lama nggak laku-laku. Ternyata mereka yang jual itu pembohong semua. Saya udah tahu itu pembohong, tapi luar biasa saudara. Minta, ini betul nggak? Tanya Linda, datang-datang bawa kecil begini. Lalu botolnya kecil-kecil begini 5. Hah, mana Linda ini? Hah, ini? Iya, oh Tuhan. Tapi saya mau WA balik, dalam hati saya gini, berdosa. Cuma gara-gara ini akhirnya saya berdosa, nggak jadi berkat. Biar aja lah, anggap aja saya siapa suruh saya mau beli. Kan siapa suruh kan? Mereka juga cuma jual, itu kan terserah, hidup kan pilihan. Tapi masalahnya waktu saya tanya dia bilang seperempat. Ya seperempat kan berarti 1 kilo 250 toh? Gram, duh banyak itu. Datang-datang sedikit, aduh kayaknya cuma 2 on. Tuhan, nggak sampai lagi. Kecil-kecil botolnya pakai tutup. Aduh Tuhan tolong. Ya sudahlah sapu dada. Sabar, sabar. Lalu kedua, terus saya gini lah mati. Pokoknya kapok, nggak bakalan saya mau beli, nggak bakalan. Saya dalam hati setiap saya lihat buka itu lalu ada iklan itu, saya langsung cepat-cepat ini. Sakit hati. Ya betul. Terus saya bilang sama Ibu Lis, aduh Bu Lis saya tertipu. Bu Lis kan mau pergi kemana, tolong beli bawang goreng sama saya. Terus akhirnya dia bilang ke bawang lagi susah katanya, ya sudah. Terus dia kasih bawang goreng saya, terus dia kasih, tapi sudah nggak terlalu garing, tapi nggak apa-apa. Saya bilang, kita ini saya suka sekali bawang goreng, butuh bawang buat di rumah. Terus dia kasih sama saya kemarin, enak sekali bawangnya. Terima kasih Bu Lis, sudah kasih bawang. Luar biasa. Itu. Sebab itu saudara, ini manusia ini lemah, tidak ada yang kuat. Jangan sok kuat. Kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Di dalam keintiman, saudara ada punya kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk datang menyembah Allah, datang untuk memuji Tuhan, membaca firman, untuk hidup dalam kebenaran. Semua ada dalam keintiman. Dan semua itu dapat dikerjakan kalau Roh Allah memenuhi saya dan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.